rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, suri tauladan kita dalam setiap ini kehidupan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat padanya, kita termasuk pada umatnya yang kelak diberikan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita buka diskusi online kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, tadi sedikit ada pesan dari pemateri kita pada malam hari ini bahwa beliau akan sedikit terlambat masuk dikarenakan di daerah beliau, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, itu baru masuk kemungkinan baru masuk waktu Isya. Jadi beliau izin dulu untuk sholat Isya. Kemudian untuk yang pertama mungkin saya akan membacakan CV pemateri kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya sekali lagi Ilham, mahasiswa Istiwa Al-Hikmah Jakarta, sebagai moderator pada diskusi kita pada malam hari ini akan membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini, yaitu beliau adalah Haji Ahmad Budiman LCMA. Beliau kelahiran Pekanbaru 9 Agustus tahun 1990. Alamat domisili sekarang yaitu Bukit Tinggi, tepatnya Jalan Birugo, Puhun nomor 56, Kelurahan Birugo, Kecamatan Awo, Birugo, Tigo Baleh. Nah, adapun riwayat pendidikan beliau menempuh sekolah dasar di SDN 023 Pekanbaru, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang MTS di MTS Al-Ittihad Pekanbaru, kemudian untuk jenjang SMA beliau melanjutkan di MAPK Kota Baru Padang Panjang. Nah, beliau menyelesaikan strata satunya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, pada jurusan Syariah Islamiyah, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Institute of High Islamic Studies Zamalek, Giza, Mesir, jurusan Syariah Islamiyah juga. Kemudian di tengah pendidikan beliau S2, beliau mengikuti pelatihan fatwa di Lembaga Fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah. Adapun riwayat organisasi pemateri kita pada malam hari ini, beliau adalah pernah menjadi ketua OSIS MTS Al-Ittihad, kemudian ketua Ikatan Asrama MAPK Kota Baru, wakil ketua Kesepakatan Mahasiswa Minang KMM Mesir, dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Ekonomi Islam PKIS ICMI Kairo, kemudian Ketua Umum ICMI Arsad Kairo Mesir. Kemudian riwayat mengajar beliau selama di Mesir menempuh jenjang S1 dan S2, beliau pernah menjadi guru privat berbagai mata kuliah syariah di Mesir untuk mahasiswa Indonesia dan Malaysia, baik itu bidang studi fikih, usul fikih, perbandingan mazhab, ada akhwal syakhsiyah, fikih muamalat, dan ilmu waris atau faraid. Kemudian juga beliau menjadi guru privat bahasa Indonesia untuk orang Mesir, untuk orang asing di Mesir, dan sekarang beliau menjadi dosen di Ma'had Ali Sumatera Tawalib Parabe, Sumatera Barat. Itu sedikit tentang kurikulum CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Baik teman-teman, sebelumnya saya sapa dulu bagaimana kabarnya teman-teman malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga kita semua Alhamdulillah baik. Semoga kita semua di tengah pandemi Covid ini ya, kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat itu kita bisa terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang wajib dan menambah dengan memperbanyak dengan yang sunnah.
kita lihat. Kita tunggu beberapa saat lagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemateri kita pada malam hari ini bisa segera bergabung di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah bergabung di Zoom meeting kita malam hari ini sejumlah kurang lebih 20 orang. Semoga nantinya bahkan menyusul teman-teman kita yang lain agar bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kajian online kita pada malam hari ini. Karena ketika kita mencoba menggali Al-Quran, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mentadaburinya, memaknai apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak cukup rasanya waktu setengah jam, 1 jam dalam diskusi, namun sepanjang hidup kita perlu untuk mentadaburi sehingga kita bisa tidak hanya membaca, tapi juga bisa mengamalkan bahkan mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita ya. Dan semoga kelak Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca itu bisa menjadi syafaat ya, syafaat di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih menunggu pemateri ya teman-teman ya. Mohon bersabar, semoga bisa pemateri kita hadir lebih cepat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat info bahwa di daerah Bukit Tinggi baru kira-kira 5 sampai 8 menit lagi selesai sholat Isya. Jadi teman-teman boleh mungkin disiapkan apa saja yang bisa membantu kita belajar pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan alat tulis atau alat rekamnya sehingga ilmu yang kita dapat hari ini bisa kembali kita ulang, bisa kita kembali pelajari di kemudian hari, teman-teman.
Baik, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan kita ucapkan pada Ustaz Ahmad Budiman LCMA yang sudah bergabung di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Insya Allah saya Ilham selaku moderator akan mendampingi jalannya acara kita, diskusi online kita pada malam hari ini. Baik teman-teman, karena Ustadz Ahmad Budiman sudah hadir di Google Meet kita pada malam hari ini, insya Allah materi diskusi online kita malam hari ini adalah Mukjizat Al-Quran meliputi semesta. Tadi kita sudah bacakan CV, kurikulum biografi dari Ustadz Ahmad Budiman, dari pendidikan beliau, riwayat organisasi dan kegiatan beliau saat sekarang ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mungkin kita langsung saja berikan kepada Ustadz Ahmad Budiman untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Insya Allah penyampaian materi akan berlangsung selama kurang lebih 35 menit. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan 30 menit untuk tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz Ahmad Budiman, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, tes. Kedengaran suaranya? Kedengaran, Ustadz? Baik, jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, tsumma ssalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwan dan akhwat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih terus dan senantiasa melimpahkan segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan salah satu di antara nikmat terbesar itu adalah nikmat dikumpulkan dalam suasana ukhuwah Islamiyah, merasa dalam satu payung ya naungan Islam, sehingga kita merasa bahwa kita ini saling bersaudara. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah pertemukan kita dalam ruangan ini, maka semoga juga Allah pertemukan kita nanti kehendaknya dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau serta mengikuti sunnah-sunnahnya, kita termasuk di antara umatnya yang kelak berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah, tetap dalam kondisi sehat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada. Pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, insya Allah kita akan mengulas sedikit hal yang berkaitan tentang dunia Al-Quran, di mana pada malam hari ini yang menjadi tema kita adalah mukjizat Al-Quran meliputi semesta. Mungkin kalau kita bayangkan ya alam semesta dengan yang begitu luasnya seperti yang bisa kita lihat di layar kita ini, sebenarnya tidaklah suatu hal yang berlebihan kalau kita mau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Ya, bahkan tidak salah kita mengatakan sebagai mukjizat. Bahkan kalau ada mukjizat sampai hari ini yang masih bertahan itu Al-Quran. Ya, kalau dahulu Nabi Musa itu mukjizatnya bisa membelah lautan. Hanya waktu itu saja orang bisa melihatnya. Ya, Nabi Musa seperti itu, Nabi Isa juga seperti itu, bisa menghidupkan orang mati. Hanya orang yang hadir ketika itu saja yang bisa menyaksikannya. Ya, Nabi Nuh membuat kapal, ya bahtera yang sungguh luar biasa. Hanya ketika itu saja bisa dilihat. Dan sampai hari ini orang pun juga masih berdebat di mana itu kapalnya Nabi Nuh. Tetapi kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka sampai hari ini kita masih bisa merasakan bagaimana Al-Quran itu betul-betul hadir di tengah-tengah kehidupan kita pada hari ini. Maka benarlah istilah ini bahwa mukjizat Al-Quran itu meliputi semesta. Maka dalam kesempatan kali ini tema yang kita angkat sebagaimana sudah disebutkan oleh panitia tadi, ya, mukjizat Al-Quran meliputi semesta. Ya, silakan lanjut di next.
Ya, mukjizat Al-Quran meliputi semesta. Nah, kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan kembali mengingat bahwa ternyata bulan suci Ramadan sudah semakin dekat ya. Barangkali kalau kita sempat melihat postingan teman-teman di media sosial, kita akan tahu bahwasanya ternyata kita telah masuk pada bulan Rajab ya. Dan kita seringkali diajarkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, semoga Allah memberkati kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Nah, kenapa ini penting kita ingat? Karena nanti ketika kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, kita betul-betul siap ya ketika kita memasukinya dengan berbagai macam persiapan yang nanti akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Dan biasanya kalau kita sudah masuk bulan suci Ramadan, nah nanti akan kita temukan bahwa di antara topik yang paling hangat dibahas, ya yang menarik untuk dikaji di bulan suci Ramadan adalah seputar dunia Al-Quran. Apalagi yang sekarang kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Nah itulah yang kita kenal dengan nama istilah nuzul Quran ya. Coba di next. Ya, ada istilah peristiwa nuzul Quran. Apa itu? Ya peristiwa turunnya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Tapi mungkin teman-teman ada yang bertanya atau mungkin sempat berpikiran, bukankah Al-Qur'an itu diturunkan selama Nabi hidup, itu selama Nabi berada di kota Mekah dan juga Madinah, yang kalau ditotal sampai 23 tahun. Ya, itu artinya apa? Selama itu pasti tidak akan mungkin Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar saja gitu. Nah, sementara Al-Quran sudah mengatakan kami yang menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi sebenarnya bagaimana? Apakah setiap kali Al-Quran turun selama 23 tahun Nabi hidup itu diturunkan di malam Lailatul Qadar? Nah, ini menjadi pertanyaan yang unik gitu ya. Karena yang kita tahu itu malam Lailatul Qadar itu kan cuma ya ketika itu saja diturunkan Al-Quran. Maka di sini para ulama kemudian menjelaskan, ya, coba di next, bahwa ternyata memang Al-Quran itu memiliki dua kali tahapan ketika diturunkan. Apa itu? Yang pertama adalah proses ketika Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia, ya, dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Jadi proses pertama kali Al-Quran diturunkan itu ketika pertama sekali berada di Lauhul Mahfuz. Seperti Al-Quran mengatakan, ya bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Al-Quran yang mulia itu pertama sekali dia disimpan di lauh mahfuz. Tempat yang mana itu? Tempatnya gaib. Nah kemudian setelah itu diturunkanlah Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran turun dari lauh mahfuz ke langit ke langit dunia. Itu turun yang pertama. Adapun turun yang kedua adalah dari langit dunia diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap-tahap sesuai dengan kebutuhan yang ada ketika itu. Ya, ketika Nabi butuh diturunkanlah beberapa ayat Al-Qur'an. Ketika pertama kali Al-Qur'an turun, yang turun adalah surat Al-Alaq ya. Begitu seterusnya sampai Al-Qur'an sempurna diturunkan sebanyak 30 juz selama waktu 23 tahun lamanya. Nah, kalau yang 23 tahun ini tentu turunnya tidak ketika malam Lailatul Qadar, ya, tetapi justru diturunkan sesuai dengan kebutuhan yang menghendaki saat itu. Nah, jadi dari sini pahamlah kita bahwa ternyata yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Qur'an yang pertama sekali di Lauhul Mahfuz diturunkan Allah ke langit dunia. Nah, setelah diturunkan ke langit dunia, baru kemudian Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun dengan perantaraan malaikat Jibril. Nah, jadi Al-Quran itu turunnya 2 tahap. Nah, sekarang bagaimana setelah Nabi meninggal dunia, apa yang terjadi? Tentu sahabat menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup mereka, sunnah Nabi sebagai pegangan hidup mereka. Justru ketika mereka menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup mereka, maka ketika itulah kemudian kita menyaksikan bagaimana sejarah bercerita kepada kita, Islam dan kaum muslimin menjadi penguasa dunia ketika itu. Coba bayangkan ya, dahulu itu ada 2 imperium besar, yaitu Romawi dan juga Persia. Romawi yaitu di Roma, Persia berarti di Iran. Ya. Nah, 2 imperium ini sungguh luar biasa, bahkan mereka menjadi 2 negara adik kuasa ketika itu. Nah, Islam itu atau negeri Arab ketika itu tidak masuk hitungan, ya justru karena kawasan mereka padang pasir. Jadi nggak ada yang berminat ke sana, apalagi susah untuk ditempuh di sana. Akhirnya negeri Arab itu nggak menjadi tempat dirikan. Ya. Nah, ketika Islam datang, maka orang-orang yang bersumber dari padang pasir tadi, ya,
yang berasal dari negeri gurun tadi, itu kemudian malah mereka yang menguasai peradaban. Lambat laun ketika Romawi runtuh, Persia runtuh, hadirlah Islam sebagai pusat kejayaan ketika itu. Mungkin di antara kita banyak yang nggak tahu apa sih kehebatannya Islam gitu. Justru karena kita nggak tahu dengan sejarah kita lah, maka kita berkata seperti itu. Islam itu dulu pernah menguasai sampai 2/3 belahan bumi. Ya, Islam itu pernah berkuasa di Andalusia, memberikan penerangan bagi benua Eropa ketika itu. Ya, justru ketika Islam datang ke Andalusia, itu negeri Eropa masih zaman kegelapan. Dan baru kemudian bangkit di zaman Renaissance ya, ketika mereka mengambil ilmu-ilmu yang dibawa oleh sarjanawan muslim di Andalusia sana. Nah, jadi bagaimana kuncinya kemudian mereka bisa menjadi penguasa dunia? Karena mereka kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pegangan mereka. Sampai akhirnya apa? Dua negara adik kuasa ketika itu, Romawi dan Persia itu runtuh, digantikan oleh kejayaan Islam. Baik, silakan di next. Nah, jadi semua interaksi dengan Al-Quran, ya setelah kita perhatikan bahwa hebatnya para sahabat, cemerlangnya generasi tabi'in, ya berjayanya generasi tabi'in, itu semua tidak lain dan tidak bukan setelah mereka menjadikan Al-Quran sebagai pusat peradaban mereka, sebagai salah satu sumber mereka mencari mata air kecemerlangannya. Karena mereka menjadikan Al-Quran, maka dengan itulah kemudian mereka menjadi bangkit. Yang awal mulanya mereka menjadi bangsa yang tidak diperhitungkan, justru setelah itu dia malah menjadi penguasa dunia. Ya, bahkan kita pernah mendengar bagaimana kejayaan Islam di bawah kekhilafahan dari khalifah yang terus berganti hingga tahun 1923 ya. Ya, kekhalifahan Turki Utsmani itu masih ada umat Islam menguasai. Tapi ketika Turki Utsmani runtuh, maka runtuh juga lah kejayaan Islam ketika itu. Maka kunci dari kemajuan dan kehebatan kaum muslimin ketika itu adalah karena mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Oke, next. Nah, maka mukjizat Al-Quran itu tidak hanya mencakup semesta, tapi juga sepanjang masa ya. Jadi kalau kita mau banding-bandingkan, ternyata tidak hanya seluruh semesta ini yang mendapatkan mukjizat atau pancarannya Al-Quran, tapi justru sepanjang masa insya Allah mukjizat itu akan terus kita rasakan. Tapi tentu intinya adalah bagaimana nanti kita yang berinteraksi dengan Al-Quran itu. Karena yang namanya mukjizat itu kalau nggak disentuh ya nggak akan berubah-ubah, dia akan seperti itu saja. Ya, layaknya tongkat Nabi Musa itu berubah jadi ular ketika dia disentuh, ketika dia dilemparkan. Nah, Al-Quran juga seperti itu. Kalau kita tidak memiliki interaksi apa-apa dengan Al-Quran, tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran, maka jangan harap kemudian yang namanya mukjizat itu akan keluar gitu ya. Maka dalam kesempatan kali ini insya Allah akan kita bahas ada 5 bentuk kemukjizatan dalam Al-Quran yang kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran kita akan rasakan kemukjizatan itu gitu ya. Nah, ini dia 5 kemukjizatan berinteraksi dengan Al-Quran. Apa saja itu? Mari kita lihat satu persatu. Nah, mukjizat yang pertama apa itu? Ya, silahkan di next. Kita baca. Nah, ternyata mukjizat pertama dari Al-Quran itu adalah membacanya akan mendatangkan pahala. Coba bayangkan teman-teman sekalian ya. Kita kalau setiap hari itu kan terbiasa buka WhatsApp ya, atau biasa buka Telegram, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya gitu. Coba dari semua yang kita baca, dari semua yang kita lihat itu, ada nggak kira-kira yang memberikan manfaat untuk kita? Pastinya sebagiannya ada gitu, tapi tidak bisa kita pastikan bahwa semuanya memberikan manfaat. Tapi coba Al-Quran, kalau Al-Quran itu yang kita baca, itu sudah jelas manfaatnya. Ya, dan bahkan Allah sudah menjamin bahwa setiap kita membaca Al-Quran, setiap kali itu juga kita merasakan manfaatnya. Bahkan langsung mendatangkan pahala. Ya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab suci Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dibalasi dengan 10 kali lipat. Kata Nabi apa? La aqul alif lam mim harf. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ibaratnya kalau kita itu membaca alif lam mim saja, itu dengan secara gratis kita dapat langsung 3 dikali 10, 30 kebaikan. Maka coba bayangkan, hanya membaca saja alif lam mim itu kita langsung dapat pahala. Bagaimana kalau yang kita baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim? Ya, sementara Bismillahirrahmanirrahim itu pasti hurufnya jauh lebih banyak daripada alif lam mim tadi ya. Ya, teman-teman mungkin pernah menghitung berapa jumlah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira yang hadir di sini ada yang tahu nggak berapa kira-kira
jumlah huruf yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ada yang tahu mungkin boleh dijawab ini. Atau mungkin Ustadz moderator boleh bantu jawabannya. Kira-kira berapa huruf dalam kata Bismillahirrahmanirrahim? Belum ngitung Ustaz nih. Belum hitung. Yang lain. Masya Allah ada? Ya, betul. Ada 19 huruf ya. Ya, 19 huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau dia nggak percaya silakan dibuka sendiri Al-Qur'annya, lihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hitungan berbeda, hitung lagi ya, karena berarti hitungan kita pasti keliru kalau berbeda. Ada 19 huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan, hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti 19 dikali 10 kita dapat pahala 190 kebaikan. Itu nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja sambil goyang-goyang kaki itu dapat pahala 190. Coba bayangkan, baca Bismillahirrahmanirrahim langsung dapat 190. Padahal baca Bismillah itu nggak perlu membayar gitu. Nggak perlu capek-capek, cuma tinggal menggerak-gerakkan mulut, dapat kita pahalanya. Nah, apalagi kalau yang kita baca misalnya Al-Fatihah, ya, apalagi Al-Baqarah, ya, surat terpanjang dalam Al-Quran. Tentu akan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Apalagi kalau kita bisa sampai khatam Al-Quran. Kalau kita mau khatam Al-Quran, tentu kita hitung berapa huruf dalam satu kitab suci Al-Quran itu. Ada di antara para ulama yang mencoba menghitung, itu jumlah huruf dalam Al-Quran itu ternyata lebih dari 1 juta. Ada kisarannya sekitar 1.200.000. Artinya apa? Kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir khatam oleh kita, maka 1.200.000 dikali 10 itu sama dengan sekitar 12 juta kebaikan. Coba bayangkan. 12 juta kebaikan sudah menunggu kita. Itu kalau jadi uang itu luar biasa itu ya. Bukan 12 juta rupiah malah, mungkin 12 juta dolar atau 12 juta dinar gitu kan. Karena tentu pahala atau mata uang kebaikan yang Allah berikan sebagai pahala itu justru pasti nilainya jauh lebih besar dari apa yang pernah kita lihat di muka bumi ini. Maka dari itu memang sungguh luar biasa Al-Quran ini. Ya, tidak satu kalimat, tidak satu kata, tapi satu huruf. Artinya kalau kita di zaman sekarang, per karakter itu ternyata dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bandingkan kita baca pesan di WhatsApp, kita baca pesan di berita, kita baca komik, kita baca buku-buku yang lain, nggak ada yang seperti Al-Qur'an. Tapi kalau Al-Qur'an itu satu hurufnya saja langsung berarti kita dapat pahala 10 kebaikan. Itu sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah seperti itu. Allah kalau mau membalasi kita itu nggak nanggung-nanggung. Ya, Allah itu kalau membalasi kita, membalasi kebaikan kita nggak nanggung-nanggung. Ya, satu huruf kita baca dibalas 10. Dalam ayat yang lain kadang satu sedekah kita berikan 700 Allah balasi. Jadi memang kalau kita pikir sebenarnya Allah itu sayang sama kita. Saking sayangnya Allah itu, Allah mau saja memberikan pahala yang berlipat, balasan yang berlipat ganda hanya dengan satu ibadah biasa gitu. Nah, tetapi begitulah Allah sangat sayang kepada kita, sangat ingin kita itu masuk surga, sehingga setiap kebaikan kita itu dibalasi berkali-kali lipat. Nah, tinggal kitanya lagi, kita sambut tidak ya harapan Allah tadi, apa keinginan Allah tadi. Ketika Allah ingin membalasi dengan berkali-kali lipat, kita termasuk yang menyambut ya apa pemberian Allah tadi atau tidak. Maka nanti dia akan kembali kepada diri kita masing-masing. Baik, itu yang pertama. Jadi mukjizat pertama itu semakin kita sering membacanya, maka semakin sering juga pahala yang bisa kita dapatkan. Baik, silakan di next Ustaz. Ya, jadi setiap hurufnya itu justru mendapatkan ganjaran pahala. Silakan di next. Dan kemudian yang kedua, apa mukjizat yang kedua? Nah, ternyata mukjizat yang kedua adalah mendengarkannya menenteramkan hati. Jadi mukjizat yang kedua. Jadi ternyata memang Al-Quran itu dia memberikan ketenangan bagi orang yang mendengarkannya ya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Al-Quran kepada mereka, bertambah rasa keimanan mereka itu ya. Naik rasa keimanannya. Itu bagi orang yang beriman. Ya, dan kita memang seperti itu. Cobalah kita dengarkan ya lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu disertai dengan tajwid yang benar, itu pasti akan memberikan sentuhan ke dalam diri kita. Dan ternyata sentuhan tadi tidak hanya kepada kita sebagai orang muslim. Kalau kita muslim pastilah jelas gitu ya, bahwasanya kalau kita benar keislaman kita, dengar kita orang baca Al-Quran, apalagi dengan tajwid yang benar, suara yang bagus, itu pasti akan merasuk ke dalam diri. Ini bahkan ternyata orang non-muslim pun, ya ketika mereka mendengarkan bacaan suci Al-Quran, itu juga merasakan ada yang tenang dalam diri mereka. Jadi ceritanya dahulu itu ada seorang muslim berkebangsaan Irak. Jadi dia pergi ke negara di Amerika gitu ya. Nah, begitu sampai di Amerika itu, dia hidup dan tinggal di komunitas di mana dia berada.
Nah, tempat di mana dia tinggal itu suatu kali pernah mengadakan pesta. Hmm. Dan di pesta itu semua peserta yang hadir diminta untuk menampilkan apa saja skill yang mereka miliki, apa yang mereka punya kemampuan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada yang pandai bernyanyi, mereka bernyanyi. Ada yang pandai main gitar, dia main gitar. Ada yang pandainya menari, dia menari. Nah, giliran saudara kita yang muslim dari Irak tadi, dia nggak pandai apa-apa, nggak punya kepandaian, nggak punya keahlian. Tapi kemudian datanglah giliran dia untuk maju kan, majulah dia. Tetapi ketika itu karena dia tidak bisa apa-apa, lalu kemudian dia ingat, saya punya kemampuan ya memiliki beberapa hafalan surat Al-Qur'an. Akhirnya dia bacalah hafalan yang dia miliki. Nah, teman-teman coba bayangkan, itu suasana pesta yang awal mulanya penuh sorak-sorai, ya gembira-gembira, suara tinggi. Tiba-tiba ketika teman kita yang dari Irak ini membacakan ayat suci Al-Quran itu semuanya diam. Ya, semuanya terdiam, mendengarkan dengan seksama karena bagi mereka ini sesuatu yang baru, karena mereka belum pernah dengar sebelumnya. Ya, kemudian bahkan sambil mendengarkan itu tuh tiba-tiba bahkan ada yang meneteskan air mata gitu ya, mendengarkan bacaan saudara kita yang dari Irak tadi. Nah, ternyata setelah ditanya, tahukah mereka apa yang dibacakan itu nggak ada yang tahu. Nah, barulah kemudian diberitahu yang saya bacakan tadi itu adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam. Dan ketika ditanya mereka sungguh luar biasa ya. Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda yang masuk ke dalam diri mereka. Nah, coba bayangkan ternyata Al-Quran itu mendengarkannya itu menenteramkan hati tidak hanya bagi orang beriman, tapi orang non-muslim pun juga merasakannya. Ya, mari kita next ya. Dan bahkan pernah suatu ketika itu diadakan sebuah semacam sosial eksperimen. Jadi kan sekarang zaman YouTube, zaman ini itu kan orang sering melakukan sosial eksperimen gitu ya. Jadi suatu kali dibuatlah sebuah percobaan, setiap kali ada pemuda yang lewat, ya diberikan kepada mereka headset, disuruh mereka untuk mendengarkan suatu suara gitu ya. Dan kemudian mereka ditanya apa respon mereka mendengarkan suara tadi gitu. Dan tentunya mereka karena mereka bukan muslim, mereka nggak tahu ya. Ya, kemudian ketika diberikan kepada mereka headset, mereka dengarkan. Dan alangkah kagetnya mereka karena setelah mereka dengarkan ada sesuatu yang berbeda gitu. Ada sesuatu yang begitu menenangkan jiwa yang mereka belum pernah rasakan sebelumnya. Nah, ketika ditanya, tahukah kamu apa yang kamu dengarkan tadi? Dia nggak tahu gitu. Kemudian diberitahukanlah, yang kalian dengar tadi itu adalah Al-Quran, ya, kitab suci umat Islam. Dan ternyata yang diputarkan itu adalah surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh imam besar di Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Ya, coba bayangkan ya, apalagi kalau kita tahu kan imam besar di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu kan suaranya indah-indah kan seperti itu. Nah, ketika diberikan kepada orang non-muslim, ya yang lewat di depan mereka, mereka mengatakan bahwa sungguh luar biasa ini. It's amazing kata mereka. Sesuatu yang sangat sangat menenteramkan hati. Nah, jadi ternyata memang begitu. Al-Qur'an itu kalau kita baca dengan penuh penghayatan, itu menenteramkan hati kita ya. Maka dari itu memang dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan kalau kita mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dibacakan, diam. Kita dengarkan gitu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an kepadamu, maka dengarkanlah Al-Qur'an tadi lalu diamlah. Karena ternyata orang yang mendengarkan Al-Qur'an itu ternyata dapat pahala sama seperti orang yang membaca Al-Qur'an. Coba bayangkan ya, ternyata mendengarkan Al-Qur'an saja berpahala begitu. Ya, tidak ada rasanya sesuatu yang kita dengarkan di muka bumi ini dapat pahala kita. Seperti kita mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an. Jadi maksudnya bagaimana? Ya kalau seandainya kita tidak memiliki waktu luang untuk membaca Al-Quran, minimal mendengarkannya pun jadilah. Ya, jangan sampai kemudian kita membaca tidak, mendengar pun juga tidak gitu. Nah, jadi harus ada kita carikan solusinya, ya terutama agar kita senantiasa dan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena efeknya akan sangat sungguh luar biasa. Ya, bahkan pernah suatu kali diadakan penelitian ya, kepada tanam-tanaman yang sering mendengarkan bacaan Al-Quran, itu pertumbuhannya jauh lebih bagus ketimbang tanaman yang tidak pernah diperdengarkan ayat Al-Quran kepadanya. Artinya apa? Makhluk hidup itu merespon ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Nah, maka tugas kita apa ya? Kalau seandainya di rumah, misalkan kita capek baca Al-Quran, minimal putar murotal. Ya apalagi sekarang ini sudah banyak speaker-speaker Al-Quran dari berbagai kori-kori terkenal dengan suara yang indah dan merdu sesuai dengan tajwidnya. Itu sungguh akan menenteramkan hati kalau kita menjadikan itu sebagai bahan pendengaran kita sehari-hari gitu ya. Nah jadi itu. Maka kalau seandainya kita belum bisa atau belum sanggup untuk membacanya secara rutin, minimal mendengarkannya kita sediakan waktu untuk itu. Ya silakan di next.
Ya, jadi ini hanya sebuah eksperimen sosial untuk menunjukkan kepada kita bahwa ternyata memang Al-Quran itu menenteramkan ketika kita mendengarkannya. Baik, silakan di next. Nah, sekarang mukjizat yang ketiga. Kalau tadi mukjizat yang pertama adalah membacanya mendatangkan pahala, yang kedua mendengarnya menenteramkan hati, yang ketiga menghafalnya akan meninggikan derajat. Ya, inilah kitab satu-satunya kitab suci yang sampai hari ini banyak dihafal oleh manusia di seluruh muka bumi ini. Kita cerita saja misalkan, kitab suci mana kira-kira yang dihafal oleh penganutnya seperti Al-Quran dihafal oleh para penganutnya. Sungguh luar biasa gitu ya. Bahkan Al-Quran itu dari dahulu dijaga dengan cara dihafal oleh para kaum muslimin. Sampai hari ini tradisi menghafal itu pun masih ada. Coba tanya kepada orang-orang di luar Islam, adakah mereka misalkan menghafal Bible misalnya, atau menghafal Taurat, atau menghafal yang lain-lain gitu ya, atau menghafal Tripitaka dan lain-lain. Pasti akan kita sulit menemukan hal tersebut. Tapi coba tanya, siapa yang menghafal Al-Quran? Oh, bukan main banyaknya. Apalagi kalau kita melihat pada hari ini tuh lembaga tahfiz di mana-mana banyak. Ya, banyak sengaja orang membuat lembaga-lembaga tahfiz untuk apa? Supaya orang semakin semangat menghafal Al-Quran. Dan memang iya, ketika seseorang sudah menghafalnya, itu Allah naikkan derajatnya, Allah tinggikan derajatnya. Sebagai contoh misalnya ya, satu kali saya pernah hadir sebuah kajian ya. Ketika itu yang menjadi imam di masjid tersebut adalah seorang anak muda. Anak muda. Ketika selesai sholat saya bertanya kepada beliau gitu kan, kuliah di mana waktu itu saya tanyakan. Terus yang imam tadi mengatakan, saya belum kuliah Ustadz katanya. Terus saya sekarang masih SMA. Kelas berapa? Kelas 1 apa kelas 2 waktu itu. Saya kaget waktu itu. Ternyata belum kuliah dan ternyata juga belum tamat SMA, tapi masih sekolah di SMA gitu. Saya waktu itu kemudian berpikir, ya subhanallah ya, seseorang yang belum tamat kuliah, belum juga tamat SMA, tapi gara-gara dia memiliki hafalan Al-Quran, memiliki bacaan Quran yang indah, kemudian ditunjuk menjadi imam resmi di sebuah masjid. Ini kan sebuah pengangkatan derajat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi imam itu kan posisinya di depan, ya. Tidak pernah imam itu duduknya di belakang, pasti imam itu duduk di depan memimpin orang sholat. Dan itu berarti ditinggikan derajatnya, dimuliakan daripada orang lain. Padahal kalau kita perhatikan makmumnya itu beragam gitu ya. Mulai dari orang biasa, bahkan orang rakyat jelata, sampai orang terkenal, orang kaya, itu semua makmumnya. Tapi begitulah Allah mengangkat derajatnya, menempatkan posisinya di depan daripada orang yang sholat. Bahkan juga kadang-kadang itu yang sering kita doakan kan dalam doa kita, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa ya Allah. Maka memang orang yang menghafal Al-Quran itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ya, itu dari sisi pandang ukhrawi, dari pandangan akhirat. Dari pandangan dunia pun juga bisa kita perhatikan ya. Bagaimana Allah mengangkat derajat serta memberikan kelapangan rezeki bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Coba bayangkan anak muda tadi yang dia belum tamat kuliah, belum juga tamat SMA, tapi sudah diminta jadi imam. Ya, tentu dari segi finansialnya pasti dia bisa mendapatkan kebutuhannya, ya sesuai dengan yang dia butuhkan. Coba bayangkan sekarang ya, berapa banyak orang di luar kadang-kadang sudah tamat kuliah, belum juga dapat pekerjaan. Ini belum tamat SMA sudah bisa bekerja. Ya, padahal kalau kita bayangkan zaman sekarang itu orang kalau baru tamat SMA kira-kira bisa dapat apa coba? Ya kan, mungkin disuruh jadi cleaning service gitu ya. Atau kalau sudah tamat kuliah, kadang-kadang setelah mencari kerja susah juga minta ampun. Tapi ini belum tamat kuliah, belum juga tamat SMA, tapi gara-gara menghafal Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Allah lapangkan rezekinya. Ya Allah buka pintu-pintu kemurahannya. Sehingga memang orang-orang yang seperti itu justru mendapatkan kemudahan, ya, mendapatkan derajat yang tinggi, tidak hanya di mata manusia, terlebih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang menghafal Al-Quran ini memberikan suatu ganjaran yang luar biasa, naiknya derajat kita di mata manusia, terlebih lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang kita dimotivasi untuk sering-sering menghafal Al-Qur'an. Ya, bahkan nanti di akhirat kelak dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Qur'an, "Iqra' wartaqi," ya. Silakan baca dan naikkan levelmu, naik tingkat lagi. Semakin banyak hafalan kita, maka semakin tinggi derajat surga yang akan nanti kita masuki. Sebagai apa? Sebagai bentuk seperti itulah Allah memuliakan, meninggikan derajat orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi jangan sampai nggak ada satupun Al-Quran yang nempel di lidah kita, gitu. Karena kalau seandainya nggak satupun, maka itu justru bahaya. Nah, seperti dalam sebuah hadis mengatakan, al-jawful ladzi laisa fihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Ya,
mulut yang sedikit pun tidak pernah menyimpan hafalan supaya kita bisa menghindari hal tersebut, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan dengan Al-Quran, maka hafal Al-Quran ya. Semoga itu memberikan kebaikan kepada kita. Baik, itu dia mukjizat meninggikan derajat kita. Baik, selanjutnya. Kemudian yang keempat, nah mukjizat yang keempat adalah bahwa menggalinya akan menghasilkan ilmu-ilmu baru. Jadi memang Al-Quran itu teman-teman sekalian, ketika dia semakin dibaca, semakin digali dan dipelajari, maka yakinlah setelah itu kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Banyak ilmu barunya di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita perhatikan ya, beberapa ilmu-ilmu itu justru muncul sebagai bentuk layanan terhadap Al-Quran. Ketika mereka menemukan Al-Quran sulit dibaca, ya, ketika Islam sudah semakin luas, ketika itu banyak orang-orang yang bukan Arab masuk ke dalam Islam. Nah, mereka ini kan semangat membaca Al-Quran. Nah, tetapi karena mereka bukan orang Islam, karena mereka bukan orang Arab, karena mereka tidak berbahasa Arab, maka bagi mereka bahasa Arab itu sulit. Membaca Al-Quran yang berbahasa Arab itu pun juga sulit. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah para ulama. Mereka bikin sebuah ilmu, namanya ilmu tajwid. Ya, silahkan di next ya. Mereka bikin ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya itu membantu orang-orang untuk bisa membaca Al-Quran. Padahal kalau kita perhatikan di zaman sahabat itu, sahabat gak ada yang belajar ilmu tajwid. Tidak ada satupun yang belajar ilmu tajwid ya. Kenapa? Karena memang ilmu tajwid itu sudah ada di lidah mereka gitu. Tanpa mereka pelajari, langsung mereka paham, langsung mereka tahu bagaimana cara membacanya. Nah, maka para ulama tadi untuk memudahkan orang luar Islam, mereka ajarkanlah manusia ini dengan ilmu tajwid. Mereka buatlah ilmu tajwid supaya apa? Nah, supaya di dalamnya ada tata cara dan aturan bagaimana agar orang mudah membaca Al-Quran. Nah, di samping itu, di sisi lain, karena Al-Quran ini juga berbahasa Arab, sementara yang masuk Islam ketika itu banyak orang dari luar Arab, maka kemudian para ulama berpikir, bagaimana caranya mereka bisa paham dengan tulisan-tulisan dalam Al-Quran ini. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya lahirlah ilmu yang kedua. Nah, ini yang kita kenal sebagai ilmu nahu. Ya, silakan di next. Nah, ilmu nahu itu apa? Ilmu tata bahasa Arab. Ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita membaca bahasa Arab secara benar ya. Kenapa kita membacanya apa namanya itu qala Ahmadu, bukan qala Ahmada, bukan qala Ahmadi. Nah, itu kan ada ketentuannya. Bagi orang Arab ketentuan itu tidak perlu bagi mereka, karena bagi mereka tidak pelajar pun mereka bisa gitu, karena memang bahasa Arab itu bahasa lisan mereka sendiri. Tapi bagi orang di luar Arab itu mereka nggak paham kenapa bisa seperti itu bacanya. Datanglah para ulama menjelaskan, ini sebabnya kenapa dibaca begitu, ini dasarnya, ini kaidahnya. Maka lahirlah ilmu yang kedua, ilmu nahu. Nah, semenjak saat itu, ya karena orang ingin berkhidmah untuk Al-Quran, ingin melayani Al-Quran dengan cara yang terbaik, ingin memudahkan jalan orang untuk memahami Al-Quran, semenjak saat itu lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan ya. Silakan di next ya. Dari berbagai macam ilmu itu ada nanti ilmu tafsir. Kenapa ada ilmu tafsir? Ya supaya orang bisa memahami apa isi kandungan Al-Quran. Ada juga nanti ilmu fikih, apa gunanya? Supaya orang-orang bisa memahami apa intisari dari hukum-hukum yang bisa kita gali dari Al-Quran. Kemudian juga ada ilmu mustalah hadis, apa itu? Ilmu-ilmu yang kita pakai untuk bisa memahami hadis dari Nabi. Ya, karena kan Islam ini tidak hanya dari Al-Quran, tapi juga nanti ada penjelasannya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk memahami itu, kita penting memahami berdasarkan ketentuan para ulama yang dibuat oleh para ulama berupa kaidah-kaidah dalam ilmu mustalahul hadis. Jadi begitu banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang setelah Al-Quran itu turun. Justru ilmu itu berkembang karena para ulama memandang mereka perlu melahirkan ilmu tadi untuk memudahkan orang-orang untuk bisa memahami Al-Quran. Nah, mungkin sebagian kita bertanya, ya kalau seperti itu berarti ilmu-ilmu yang terlahir dari penggalian Al-Quran itu berarti hanya ilmu agama. Ya, seperti ilmu nahwu, ilmu tajwid, bahasa Arab, tafsir, fikih, dan lain-lain. Ternyata tidak gitu. Ternyata setelah para ulama kita menggali Al-Quran itu, tidak hanya ilmu-ilmu agama yang mereka dapatkan dari sana, bahkan juga ilmu umum mereka temukan di sana. Nah, silakan di next ya. Kita bahkan bisa menyaksikan bagaimana ternyata ulama-ulama atau ilmuwan muslim di zaman abad pertengahan itu mereka bahkan ahli tidak hanya dalam bidang ilmu agama, tapi juga ahli dalam bidang yang lain-lain. Makanya kita dalam bidang kesehatan misalkan ada namanya Ibnu Sina yang memiliki kitab atau buku bernama Al-Qanun, ya, Qanun fit Tib,
undang-undang dalam kedokteran. Buku itu sampai sekarang masih jadi referensi bagi orang. Padahal dia memang ulama muslim gitu ya. Artinya pandai dia memahami tentang Al-Quran. Dia gali apa saja rahasia Al-Quran, apa saja rahasia sunnah. Dia gali, dia telurkan ke dalam bukunya. Nah, kita juga temukan ada ulama astronomi namanya Al-Biruni, di mana beliau sering mengamati pergerakan bintang-bintang, pergerakan benda-benda akasa. Dan beliau menjadi ahli di bidang itu. Juga ada namanya Al-Farabi, ada Al-Kindi, begitu banyak. Bahkan satu di antara ulama yang fenomenal itu adalah yang kita kenal dengan nama Al-Khwarizmi. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu Al-Khwarizmi, ya silakan di next ini. Ya Al-Khwarizmi ini adalah seorang ilmuwan muslim yang berhasil menemukan angka. Nah, coba teman-teman perhatikan. Sekarang lihat, ya angka yang ada di hadapan kita sekarang ini itu adalah angka Arab. Ya. Ini angka yang sering kita temukan di jam tangan kita ya. Ya, di angka-angka yang biasa kita tulis, yang angka 1, 2, 3, 4 sampai 0 itu 9, 0. Itu ternyata angka seperti ini. Inilah angka Arab pertama sekali. Bukan angka yang sering kita temukan seperti huruf itu ya, yang huruf seperti dalam Al-Qur'an. Itu ternyata bukan angka Arab. Justru yang angka Arab itu yang ini. Ya, angka Arab itu yang seperti ini. Di mana angka Arab itu dahulu pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim bernama Al-Khwarizmi. Nah, beliaulah kemudian yang merumuskan angka ini. Bagaimana cara beliau merumuskannya? Beliau membuat angka itu berdasarkan jumlah sudut. Jadi kalau angka 1 itu berarti sudutnya ada 1. Teman-teman silakan lihat, ada yang gambar berupa panah. Itu ada 1 panah, itu 1 sudut. Nah, berarti angka 1 itu ada 1 sudutnya. Kalau angka 2 itu ada 2 sudutnya. Silakan dilihat seperti huruf Z itu. Nah, sudut atas dan sudut bawah ya. Yang atas itu di kanan, yang bawah itu di kiri. Nah, itu 2 sudut, berarti angka 2. Kalau angka 3, berarti ada 3 sudut. Yang pertama di kanan atas, yang kedua di tengah ke kiri, yang ketiga di kanan bawah. Nah, dan kemudian kalau angka 4 bagaimana? Berarti ada 4 sudut. Ya, di atas 1, di sudut kiri 2, di tengah ada 2. Berarti ada 4 dan begitu seterusnya. Coba bayangkan. Jadi inilah pertama sekali konsep angka yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan muslim. Dia muslim tetapi ahli dalam matematika. Jadi jangan sampai keliru kita mengatakan bahwa yang pandai matematika itu orang barat. Tidak, ternyata orang muslim yang pertama sekali menemukan. Dan tahukah kita ternyata yang memotivasi ini ternyata tidak jauh-jauh. Justru karena dia ingin memberikan pelayanan terbaik untuk agama ini, memberikan pelayanan terbaik untuk Islam ini. Coba bayangkan, apa gunanya angka dalam Islam? Banyak sekali gunanya. Kita kalau ada orang yang meninggal dunia, hitung warisannya dengan menggunakan angka. Nanti kalau seandainya kita mau bayar zakat, cara menghitungnya juga dengan angka. Bahkan kita kalau seandainya mau menghitung peredaran waktu matahari, peredaran bulan ya, kemudian masuknya bulan-bulan Hijriyah, kapan masuknya Ramadan, kapan masuknya Idul Fitri, itu kan semuanya melalui perhitungan angka-angka. Ya, termasuk juga bagaimana cara mereka mengkaji peredaran bulan dan bintang ya, sehingga ada nanti kajian astronomi. Ya, jadi memang ternyata mereka mempelajari itu semua dengan semangat untuk bisa mempelajari isi kandungan Al-Quran. Bukankah Al-Quran mengatakan dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang bulan-bulan, ya. Kul, ya, katakanlah bahwasanya mawaqitu linnasi wal hajj. Bahwasanya bulan itu bisa dipakai untuk menunjukkan waktu serta untuk menentukan bulan untuk melaksanakan haji. Jadi ternyata Al-Quran sendiri yang mengarahkan manusia, pelajarilah tentang pergerakan bulan, pelajari pergerakan matahari, bintang-bintang. Supaya apa? Supaya kamu tahu waktu sholat, supaya kamu tahu kapan masuk bulan baru gitu, kapan masuk bulan suci Ramadan. Kamu bisa menyembah Allah dengan cara berilmu. Nah seperti itulah kalau kita gali dia akan menghasilkan ilmu baru. Dan ini angka Arab ini itu ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Jadi angka yang kita sering temukan itu ternyata angka Arab, bukan angka yang selama ini kita lihat dalam Al-Quran. Ya, silakan di next. Ya, inilah dia Al-Khwarizmi yang menemukan, ya, kelihatan ada gambarnya sedikit itu ya. Itulah beliau ilmuwan matematika muslim, penemu angka. Ya. Baik, itu yang keempat. Jadi kalau Al-Qur'an itu digali, maka dia akan melahirkan ilmu baru. Yang kelima, ada mukjizat yang kelima dari Al-Qur'an adalah bahwasanya merenungi dan mentadabburinya memberikan inspirasi dan juga solusi. Nah, ini bagus. Jadi ternyata Al-Quran itu kalau kita kaji secara mendalam, kalau kita baca, kita renungi, maka dia akan memberikan inspirasi dan juga solusi. Kan bagus kan?
baca-baca Al-Quran tiba-tiba dapat inspirasi, baca-baca Al-Quran dapat solusi, kan itu luar biasa. Dan memang ternyata memang seperti itu tabiatnya Al-Quran. Kita kalau sekedar membaca Al-Quran saja tapi tidak tahu artinya, tidak paham maknanya, biasanya kita cuma lewat saja. Tapi cobalah baca terjemahannya, bacalah artinya. Dari situ kemudian coba telaah, coba teliti lebih dalam apa pelajarannya. Ya, jangan sampai kita ini umat Islam tapi ternyata membaca Al-Quran jarang, baca terjemahan pun nggak pernah. Ya, sehingga kemudian kita nggak dapat manfaat apa-apa dari Al-Quran. Coba bayangkan ya, kalau di sensus itu ternyata lebih banyak orang non-muslim yang baca terjemahan Al-Quran daripada orang muslim. Kenapa? Karena rata-rata orang non-muslim itu tidak pandai dia baca Al-Quran. Jadi ketika mereka penasaran dengan Al-Quran, yang mereka cari itu adalah terjemahannya. Nah, justru ketika mereka baca terjemahan, dapat mereka intinya, di situ kadang-kadang hidayah itu lewat. Ya, mereka dapat hidayah gara-gara baca terjemahan Al-Quran. Nah, kita yang sudah lama menjadi muslim, coba tanyakan, sudah berapa kali kita membaca terjemahan? Sudah berapa banyak terjemahan yang kita baca? Supaya apa? Supaya nilai Al-Quran itu masuk ke dalam diri kita, ada pelajaran yang kita ambil, ada solusi, ada inspirasi yang kita dapatkan. Tapi kalau sekedar membaca saja, maka alhamdulillah itu sudah bagus, tapi harus masih kita tingkatkan kembali ya. Maka Al-Quran itu perlu direnungi, perlu ditadaburi, supaya dia melahirkan inspirasi. Ya, silakan di next. Ya, maka tugas kita itu adalah ya pahami ayatnya, renungi kandungannya. Maka hal tersebut tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita mulai mengkaji Al-Quran. Ya, hadiri majelis-majelis ilmu, majelis tafsir, tadabburi Al-Quran, renungi Al-Quran, pelajari apa kira-kira manfaat yang kita dapatkan. Dari situ nanti kita akan terasa ternyata betul Al-Quran itu memberikan solusi bagi diri kita, ya, memberikan inspirasi. Ya, apa bentuk inspirasinya? Macam-macam. Nah, coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kita akan coba kupas ya. Apa kira-kira pelajaran? Nah, contoh misalkan kisah Nabi Yusuf. Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita perhatikan Al-Quran itu akan kita temukan 1/3-nya itu ternyata kisah-kisah. Ya, cerita-cerita umat terdahulu, cerita Nabi dan Rasul. Nah, cerita-cerita tersebut nggak akan pernah kita tahu kalau kita nggak pernah baca terjemahannya. Ya, karena kita mungkin fokus baca ayatnya, sementara kita tak sempat membaca terjemahannya. Sehingga kandungannya pun terlewat oleh kita. Tapi kalau kita baca itu banyak pelajaran luar biasa. Dan menariknya, sepertiga Al-Quran itu adalah cerita. Sebagai pelajaran bagi kita, ternyata media yang paling terbaik untuk mengajari orang lain itu adalah dengan cerita. Ya. Bahkan ketika 13 tahun Nabi di Mekah, itu ternyata ayat yang turun banyak bercerita tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu. Karena ternyata cerita itu lebih mudah dipahami dan ditangkap. Maka dari kisah-kisah itu banyak pelajaran. Sebagai contoh misalkan kisah Nabi Yusuf. Apa yang bisa kita pelajari Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu adalah contoh keteladanan tentang bagaimana kita menjaga kesucian diri. Ya, silakan di next. Ya, Nabi Yusuf itu adalah contoh keteladanan bagaimana kita menjaga kesucian diri. Coba bayangkan ya, Nabi Yusuf itu sudah dalam perangkap, sudah berada di rumah penguasa, ya, tinggal bersama dengan istri penguasa, cantiknya bukan main, ya, semua pintu sudah ditutup, ya, tidak ada akses orang luar untuk bisa masuk, dan ketika itu kalau dia melakukan hal yang terlarang, pasti dia bisa mengerjakannya. Tapi coba bayangkan bagaimana seorang Nabi Yusuf itu bisa mengendalikan dirinya, ya, sehingga kemudian selamatlah dia dari makar yang dibuat oleh istri pembesar kerajaan tadi. Padahal coba kita bayangkan kalau seandainya diikuti oleh Nabi Yusuf, itu habislah riwayat Nabi Yusuf. Ya, karena sejarah membuktikan cerita yang terjadi setelah itu adalah Nabi Yusuf di penjara. Andaikan Nabi Yusuf benar-benar bersalah, pasti Nabi akan mendekam di penjara selama-lamanya. Tapi karena tuduhan itu hanyalah tuduhan, ya, hanya berita hoax yang tidak bisa dibuktikan, ternyata beliau dibuatkan makar bahwa ternyata dianggaplah beliau mengerjakannya padahal tidak, sehingga akhirnya beliau dipenjara. Sampai nanti akhirnya mengakulah istri pembesar kerajaan tadi bahwa ternyata dialah yang merayu Nabi Yusuf, bukannya Nabi Yusuf yang memulai pertama sekali. Maka coba bayangkan perjalanan Nabi Yusuf di sana ketika beliau berhasil menjaga kesucian dirinya. Dari situlah kemudian kita mendengarkan kisah perjalanan beliau yang dari awal mulai di penjara kemudian menuju istana. Coba bayangkan, itu kan sungguh inspiratif sekali bahwa orang yang menahan dirinya dari perkara yang haram, boleh jadi nanti Allah ganti usahanya itu dengan sesuatu yang lebih indah. Ya, bahkan kita belajar dari hadis, ya, man taraka haraman lillahi awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan perkara haram, ya, karena takut kepada Allah, niscaya nanti akan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Ini kan luar biasa.
Ya, dan Nabi Yusuf mengajarkan itu kepada kita. Allah ganti pengorbanannya itu, Allah ganti perjuangannya itu dengan sesuatu yang sungguh luar biasa. Allah angkat kemudian Nabi Yusuf di akhir hidupnya, beliau menjadi bendaharawan Mesir, dan itu sungguh jabatan yang luar biasa, diberikan amanah yang sungguh besar untuk mengurusi kemaslahatan orang banyak gitu ya. Maka itulah kisah Nabi Yusuf yang bisa kita pelajari. Kan kalau kita baca, kita dapat inspirasi. Seharusnya kita berjuang seperti itu. Apalagi kita yang pemuda sekarang, di mana sekarang godaan itu begitu banyak di mana-mana gitu ya. Maka sikap yang bisa kita ambil ya, pelajarilah Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf itu apa yang kurang? Orangnya sudah paling tampan ya. Tidak ada lagi yang lebih tampan daripada beliau kecuali Nabi Muhammad. Ya, tetapi ketampanan itu tidak dipakai untuk menarik hati para gadis-gadis. Nah, ini kan luar biasa. Ya, kita tampan tidak ya, punya uang juga belum tentu gitu kan, tapi namun sudah ini ya, sudah terpesona kemana-mana. Maka ini sangat tidak cocok sekali dengan kisah Nabi Yusuf. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada lagi kisah yang lain ya. Ya, ini perjalanan beliau dari penjara menuju istana. Selanjutnya adalah kisah hijrah Nabi Musa. Nah, bagaimana hijrah Nabi Musa? Teman-teman mungkin tahu kan, Nabi Musa itu pernah melerai 2 orang yang berkelahi. Dan gara-gara dilerainya, salah satunya itu meninggal karena ditampar oleh Nabi Yusuf. Nabi Musa ya. Bayangkan tamparan Nabi Musa itu bikin orang mati gitu, apalagi kalau beliau betul-betul mukul. Nah, tetapi apa efeknya? Gara-gara kisah itu, beliau kemudian diburu-buru oleh pengawalnya Fir'aun. Sampai akhirnya apa? Beliau memutuskan diri untuk hijrah, meninggalkan kota tempat di mana beliau tinggal, hijrah ke negeri Madian. Coba bayangkan, hijrah ini kan suatu yang luar biasa. Kita pergi meninggalkan daerah yang kita kenal ke tempat yang sama sekali baru, belum tentu kita akan aman di sana. Tetapi Nabi Musa ya tawakal ala Allah, ya bertawakal saja. Yang penting hijrah, cari kehidupan baru. Dan siapa yang sangka ternyata di negeri Madian itu dia menemukan segerombolan orang sedang memberikan minuman untuk ternaknya. Dan dia temukan 2 perempuan, di mana perempuan tadi sedang ngantri juga mau memberikan minuman ternak. Akhirnya beliau tolong. Ya, beliau karena ada rasa simpati ingin menolong, dibantunya tanpa pandang bulu gitu ya. Karena kalau seandainya beliau berpikir, bisa saja beliau mengatakan, ngapain saya sok-sok baik membantu gitu. Lagian saya juga orang baru di sini, ngapain sok-sok hebat gitu ya. Tapi Nabi Musa tidak. Beliau inisiatif berbuat. Apa yang bisa beliau buat, apa yang beliau bisa bantu, beliau lakukan. Akhirnya apa? Beliau telah ternak milik 2 perempuan tadi diberikan minuman. Dan ternyata begitu telah dikembalikan ternaknya, pulang 2 perempuan tadi, ternyata orang tua dari 2 perempuan tadi memanggil Nabi Musa. Ya, diundang ke rumahnya. Setelah diundang, cerita, makan, segala macam, ngobrol. Apa kata orang tua tadi? Saya mau menikahkan kamu dengan salah seorang anak saya. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Dari yang awal mulanya hijrah, tidak tahu harus pergi kemana, begitu sampai di tempat baru, tidak punya siapa-siapa, tidak punya kenalan, tidak punya teman, tidak tahu harus kemana, tapi dia bertawakal kepada Allah. Justru kemudian kita menemukan dari perjalanan hijrah itulah Nabi Musa mendapatkan kehidupan baru. Dapat istri ya, dapat jodoh, kemudian dapat pekerjaan, disuruh bekerja sama orang tuanya tadi, sama mertuanya tadi, yang ternyata itu seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib. Ya, jadi ketika Nabi Musa hijrah itu dia nggak tahu mau kemana, tapi berjalan terus sampai akhirnya sampai di sebuah kampung namanya Madian. Dan ternyata orang yang menikahkannya tadi dengan anaknya itu ternyata Nabi, yaitu Nabi Syuaib. Bayangkan, sudahlah Nabi Musa dapat istri, ya, kemudian ternyata menyantu dari seorang Nabi lagi. Artinya mertuanya itu Nabi gitu. Jadi kan beliau menantunya Nabi kan. Nah, dan kemudian beliau juga dapat pekerjaan. Ya, sesuatu yang pasti dicari-cari oleh orang zaman sekarang. Apa itu? Dapat jodoh, dapat pekerjaan, dapat status sosial yang baik. Nabi Musa mendapatkan ketiga-tiganya itu. Kenapa? Karena beliau memutuskan untuk hijrah. Maka teman-teman sekalian yang sedang mencari kebaikan dalam hidup, ketika kita sudah memutuskan untuk hijrah, hijrah saja gitu. Jangan terlalu banyak pikir, jalan saja. Belajar dari kisah Nabi Musa. Hijrah saja kita, nanti biar Allah yang menunjukkan di mana jalannya. Karena Allah sudah menjamin, orang kalau bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan kami. Dan kita belajar itu dari Musa. Maka hijrahlah, cari tempat terbaik, insya Allah akan bantu. Nah, mungkin itulah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ketika kita mengkaji Al-Quran, akan dapat inspirasi ya, akan dapat solusi atas persoalan-persoalan yang kita dapatkan. Maka jangan sampai kita hanya menjadikan aktivitas kita dengan Al-Quran sekedar baca saja tanpa mencoba menggali apa pelajarannya. Silakan di next. Nah, maka dari itu dimanapun Al-Quran turun, ia membawa kebaikan ya, bahwa ketika kita umat yang terakhir di akhir zaman ya,
Kita tidak lagi memiliki mukjizat bisa membelah lautan, bisa merubah tongkat menjadi ular, tetapi kita memiliki Al-Quran. Di mana kita ketahui Al-Quran itu, kemanapun dia hinggap, dimanapun dia turun, dia memberi keberkahan. Coba bayangkan ya, Al-Quran itu turun pada suatu malam, yang karena dia turun di malam itu menjadi malam terbaik. Itulah dia malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu turun pada suatu bulan, di mana karena dia turun pada bulan itu, maka bulan itu menjadi bulan terbaik. Itulah dia bulan suci Ramadan. Al-Quran itu ketika dia turun, dia dibawa oleh seorang malaikat, yang gara-gara malaikat itu membawanya, maka malaikat itu menjadi malaikat terbaik. Itulah dia malaikat Jibril. Dan Al-Quran itu turun di kota Makkah dan juga Madinah, maka dengan turunnya Al-Quran di dua kota tadi, maka menjadi kota suci lah, kota Makkah dan juga kota Madinah. Dan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, sehingga ketika diturun kepada Nabi Muhammad, maka menjadilah Nabi Muhammad Nabi terbaik di antara Nabi-Nabi yang ada. Dan Al-Quran itu turun kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada generasi sahabat, maka dengan sendirinya generasi sahabat menjadi generasi terbaik yang ada di muka bumi ini. Maka kuncinya bagaimana? Kalau seandainya Al-Quran juga turun dan sampai kepada kita, maka tidak ada cara lain untuk kita bisa menjadi orang terbaik kecuali supaya kita bisa hidup bersama dengan Al-Quran. Coba bayangkan, Al-Quran itu di mana dia hinggap, di mana dia turun, dia memberikan kebaikan. Bagaimana pula kalau seandainya Al-Quran itu turun di hati kita? Bagaimana pula kalau seandainya Al-Quran itu turun dalam kehidupan kita, dalam kepribadian kita, dalam keseharian kita? Tentu akan lebih banyak lagi kebahagiaan, tentu akan lebih banyak lagi keberkahan yang bisa kita dapatkan. Sehingga dengan begitu akan kita rasakan bagaimana Al-Quran itu betul-betul membawa mukjizat dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa diantarkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Ya, mungkin ada begitu banyak penjelasan. Ya, kalau lebih dan kurang saya minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita bersama. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Ahmad Budiman atas ilmunya terkait mukjizat Al-Quran bagi alam semesta, yang intinya jika kita menjaga interaksi hubungan kita dengan Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan mukjizat-mukjizat yang telah dijelaskan oleh Ustadz kita tadi. Mungkin kita coba buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya saja pada malam hari ini. Silahkan kepada siapa yang ingin bertanya, boleh dihidupkan mic-nya atau diangkat tangannya terlebih dahulu. Kepada ikhwan akhwat, silahkan jika ada yang ingin bertanya terkait materi yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Silahkan kepada saudara Ivana Teaching yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait dengan penjelasan Ustadz tentang mukjizat Al-Quran dan kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Al-Quran, apakah itu juga berlaku kepada umat non-muslim? Kan tadi Ustadz mengatakan bahwasanya itu adalah mungkin aja itu adalah jalan hidayah turun kepada mereka. Tetapi ketika seorang non-muslim itu mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, bahkan sampai mendalami ilmu bahasa Arab untuk bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang Al-Quran, dan tidak kunjung masuk Islam atau sebagainya, apakah mukjizat itu juga berlaku kepada orang muslim yang mempelajari Al-Quran secara mendalam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau disimpan dulu, Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Oke, kita langsung jawab ya, saya. Silakan, Ustaz. Oke, silakan. Oke, kita jawab saja biar nggak lupa nanti. Baik, terkait tentang kemukjizatan Al-Quran, tentu sudah kita jelaskan tadi, ada begitu banyak ya. Pertama diantaranya ketika dibaca dia mendapatkan pahala, ketika didengarkan dia memberikan ketentraman hati, kalau digali dia melahirkan ilmu baru, dan itu ada begitu banyak. Tapi tentu tidak semuanya itu bisa dirasakan, apalagi kalau seandainya seseorang itu bukan orang Islam. Terlebih seperti misalkan non-muslim tadi gitu ya. Kalau dia mau sungguh-sungguh belajar dan menggali isi Al-Quran, dia pasti dapat ilmunya. Kalau dia sungguh-sungguh mau belajar, menggali dan mentadaburinya, dia mungkin dapat inspirasinya.
Tetapi persoalan pahala, persoalan ketenangan hati, itu persoalan yang berbeda. Maka jadi memang ada beberapa yang bisa dia dapatkan, di samping juga ada beberapa hal lain yang tidak bisa didapatkan. Seperti pahala itu nggak akan mungkin dia dapatkan karena dia non-muslim. Ya, syarat dapat pahala itu pasti harus beragama Islam dahulu. Ada juga kadang-kadang orang sengaja dia belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, bukan justru malah ingin dapat hidayah, tapi justru malah ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dan itu tidak sedikit ya. Makanya kita mengenal ada para orientalis yang mereka sengaja menguasai Al-Quran, mempelajari hadis, bahasa Arab. Tujuannya apa? Bukan ingin dapat hidayah, tapi justru malah ingin menghancurkan Islam. Nah, orang seperti itu berarti sudah salah dari niat di awalnya. Meskipun kadang tidak sedikit mereka yang awal mulanya berniat menyerang Al-Quran, menyerang Islam ya dengan pelajaran Al-Quran, justru mendapatkan hidayah dari sana. Itulah pintu hidayah yang kita sendiri tidak paham ya. Bukan dari kita jalannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah tadi. Makanya memang kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang kamu sukai, tetapi kamilah, Allah lah yang memberikan hidayah tadi kepada siapa yang dia kehendaki. Maka seperti itu, orang yang dia mau menseriusi mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, boleh jadi dia dapatkan sebagian mukjizat itu, seperti dia dapatkan informasinya, dia dapatkan inspirasinya, dia dapatkan ilmu barunya, tetapi persoalan ketentraman hati, persoalan pahala, balasan di akhirat kelak, tentu itu persoalan yang berbeda. Ya, mudah-mudahan itu bisa mewakili pertanyaan yang tadi disampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Baik, Ya, terima sama-sama. kasih kepada Ustaz yang telah menjawab dan penanya. Kita persilahkan dua teman-teman ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya. Silakan diangkat tangannya. Atau tadi kelihatannya ada yang bertanya, lihat ini ya, chat ya. Tadi ada yang izin, Ustaz, karena sudah Oh, izin. baterainya lowbat katanya gitu. Oh, siap. Oh ya, ini ada, maaf. Ada satu, Salimah Faradis. Assalamualaikum Ustaz, afwan, ana izin bertanya. Apakah menghafal Al-Quran itu harus tuntas menghafal 30 juz, Ustaz? Silahkan dijawab, Ustaz. Iya, ini bagus sekali pertanyaannya. Kalau bisa ya sampai tuntas. Tetapi kalaupun tidak bisa ya, bukan berarti kemudian nggak bisa ngafal, jadi nggak usah hafal sama sekali. Tidak. Yang mesti kita lakukan itu adalah bagaimana kita tetap mengupayakan kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya penting juga kita ingat ya, bagi orang-orang yang mau menghafal Al-Quran, target kita itu bukan sekedar tamat hafal Al-Quran, tidak. Tapi bukan itu ya, misalkan gini nih, katakanlah kita bisa tamat 1 tahun, hafal kita Al-Quran. Setelah itu ngapain lagi? Apakah kita sudah puas, lalu kemudian tidak lagi berinteraksi dengan Al-Quran? Tidak. Tapi tujuan kita sebenarnya adalah bagaimana Al-Quran itu menjadi teman kita. Tempat kita senantiasa berinteraksi, hari-hari kita bersama Al-Quran. Itu yang kita baca, itu yang kita renungi, itu tadabburi gitu ya. Jadi tujuan akhirnya itu bukan sekedar hafal, tapi bagaimana intensitas kita dengan Al-Quran itu semakin banyak. Maka kalau ada yang bertanya, apakah kalau menghafal itu sampai tuntas? Kalau bisa tuntas, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, yang penting kita jaga interaksi kita dengan Al-Quran. Boleh dengan senantiasa merutinkan membacanya, atau boleh dengan senantiasa sering-sering mendengarnya. Yang penting itu apa? Hari-hari kita senantiasa bersentuhan dengan Al-Quran. Sehingga memang khasiatnya itu terasa, manfaatnya itu terasa oleh kita. Bahkan kalau kita ingat dahulu sahabat Nabi itu bahkan nggak ada di antara mereka itu menghafal Al-Quran dalam setahun 2 tahun, nggak ada ya. Kenapa? Ya karena memang Al-Quran itu turunnya selama 23 tahun. Makanya kalau kita lihat daurah-daurah tahfiz sekarang itu orang sekarang lebih hebat sebenarnya daripada sahabat Nabi. Dari satu sisi ya, dari sisi menghafalnya gitu. Tapi mungkin kita masih kalah dari mereka dalam hal mengamalkannya. Maka sahabat Nabi itu mengatakan, kami belum berpindah kepada pelajaran Al-Quran yang baru, ya. Misalkan kami belajar 10 ayat, kami nggak berpindah kepada yang lain. Sampai apa? Sampai kami mengamalkan yang 10 ayat tadi. Jadi memang harusnya kita perbaiki, ya. Niat kita itu bukan sekedar hafal dan dapat, tapi sampai kapan kita bisa terus dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kira-kira seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik teman-teman, satu pertanyaan lagi. Silahkan yang ingin bertanya. Boleh, silakan Saudara Ahmad Amri Zumara. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sepanjang masa. Ya, ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh, baik. Jadi begini ya, terkait kaitan Al-Quran dengan ilmu, itu kalau kita mau kaji secara mendalam, pasti akan kita temukan ya, Al-Quran itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Bahkan ada begitu banyak penemuan-penemuan dalam dunia medis, dalam dunia kesehatan, dalam dunia teknologi, itu justru membenarkan isi kandungan Al-Quran. Maka sebenarnya Islam itu tidak mengenal pemisahan ilmu. Ada namanya ilmu agama, ada namanya ilmu umum, ya ada namanya ilmu akhirat, ada namanya ilmu dunia, tidak gitu ya. Justru ya semua ilmu itu menjadi baik manakala ilmu itu mengantarkan kita untuk semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi ya, tidak ada pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Selagi ilmu itu mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah, maka itulah ilmu terbaik. Bahkan ada orang yang kadang-kadang ya gara-gara belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, bukan malah mendalami Al-Qurannya, tapi mencari kekurangannya. Bahkan berarti dia kan dapat hidayah berarti. Maka di sini yang jadi poin kita adalah Islam tidak pernah membeda-bedakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Bahkan ulama dahulu itu juga seperti itu, mereka tidak pernah membedakannya. Al-Khawarizmi itu nggak pernah berpikiran ini ilmunya ilmu matematik, nggak ada kaitannya dengan Al-Quran, tidak gitu. Justru mereka kemudian termotivasi mendalami matematika supaya apa? Supaya dengan itu mereka bisa melayani Al-Quran secara baik. Mereka menghitung zakat pakai matematika, mereka hitung warisan pakai matematika, menghitung waktu pakai matematika semuanya. Maka dari itu mereka termotivasi. Maka di awal Islam itu nggak ada dipisahkan itu. Makanya kita kenal seorang alim itu, ulama itu, selain dia hafal fikih, paham fikih, dia juga paham kedokteran. Ya, orang ahli misalkan ahli kimia, dia juga ahli Al-Quran seperti itu. Bahkan itu bukan hal yang yang begitu aneh. Makanya tidak aneh kita menemukan karena ulama dahulu itu mereka punya sistem pembelajaran yang runut ya. Mereka usia 7 tahun, 8 tahun itu sudah disuruh menghafal Al-Quran. Jadi nanti 10 tahun itu sudah selesai mereka. Setelah itu mereka belajar hadis. Setelah mereka belajar hadis, mereka belajar tafsir atau fikih. Nanti setelah itu mereka belajar matematika. Mereka belajar misalkan ilmu tentang falak atau ilmu astronomi. Jadi semua itu tidak dipisah-pisahkan, bahkan satu kesatuan. Mereka belajar astronomi untuk apa? Mengamati peredaran matahari, peredaran bintang, bulan-bulan dan segala macamnya. Jadi semuanya itu menyatu. Justru ketika kita memisah-misahkan ya antara dua hal tadi, ketika itulah kemudian ilmu kita kadang nggak berkembang. Ada orang ahli agama tapi nggak paham sains, ya akhirnya cuma berkutat dengan pemahaman lama. Sementara ilmu pengetahuan begitu berkembang terus. Ada orang paham sains tapi nggak tahu agama, ya akhirnya dia seolah-olah menafikan bahwasanya semuanya itu adalah campur tangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi coba bayangkan orang kalau misalkan belajar biologi, yang itu tentang makhluk hidup, asalkan dia pandai mengaitkannya dengan keberadaan Allah sebagai pencipta, bagaimana Allah mengatur alam raya ini, itu pasti akan bertambah keimanannya kepada Allah. Karena dia merasakan ternyata luar biasa, ya luar biasa ternyata kalau seandainya ilmu-ilmu itu dipadukan, maka dia sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, dia akan membuat kita semakin dekat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu apapun itu ya, selagi dia membuat kita dekat kepada Allah, maka itulah ilmu yang sejati. Ya, terlepas kita menyebutnya sekarang pada hari ini ya dengan nama ilmu agama atau ilmu umum, selama itu mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah, semakin kenal kepada Allah, maka itulah ilmu yang terbaik. Maka tidak perlu ada dikotomi ilmu. Sebisanya kita pelajari ilmu yang beragam itu supaya apa? Supaya semakin mengokohkan pemahaman kita terhadap agama kita yang menyeluruh ini. Ya mungkin kira-kira seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Islam adalah agama pengetahuan. Justru banyak pengetahuan yang kita temukan itu dibuktikan di Islam. Contoh sederhana seperti ini. Dalam surat Al-Hadid ya, yang bercerita tentang masalah besi, wa anzalnal hadid ya. Dan kami yang menurunkan besi itu. Para ulama bertanya-tanya, ini kok bisa Allah bercerita besi itu diturunkan? Ternyata setelah diteliti memang betul, besi itu bukanlah kandungan asli dari material yang ada di bumi. Besi itu ternyata dari benda angkasa luar yang masuk ke bumi, jatuh berupa meteor. Dan itu memang tidak ada unsurnya di bumi. Sehingga kemudian dari sana orang tahu, oh ternyata Al-Quran benar. Al-Quran bercerita tentang fakta pengetahuan bahwa besi itu asal muasalnya bukan di bumi, tapi dari meteor-meteor luar yang jatuh ke bumi.
Sebagaimana juga Al-Quran bercerita, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Makhluk hidup yang ada di muka bumi itu tercipta dari air, dan orang tahu dari sana. Ya, itu Al-Quran bercerita. Jadi Al-Quran itu bercerita tentang pengetahuan, sebagaimana dia bercerita tentang sejarah, sebagaimana dia bercerita tentang fakta-fakta umat terdahulu. Dia bercerita juga tentang akidah, tentang fikih, tentang akhlak, dan segala macam. Nah, jadi Al-Quran itu saking dia merupakan kitab petunjuk, kitab hidayah, kitab mukjizat, semua hal ada di sana. Tapi jangan salah, jangan pernah kita menganggap Al-Quran itu kitab sains, bukan ya? Ya, atau ada yang mengatakan Al-Quran itu kitab kedokteran, bukan gitu. Karena Al-Quran itu jauh lebih hebat daripada itu. Dia memuat fakta-fakta tadi, dia memberikan informasi yang benar tadi, hanya untuk menunjukkan inilah kitab yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang tahu segala sesuatu, sehingga informasinya berisi kebenaran. Tapi lebih daripada itu, Islam bukanlah textbook kedokteran, Al-Quran bukanlah textbook tentang masalah teknologi, bukan textbook tentang masalah perkembangan kemajuan zaman, tetapi lebih jauh daripada itu, Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi manusia. Dan karena dia petunjuk, dia berisi fakta-fakta kebenaran tentang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk tentang ilmu pengetahuan. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa mewakili apa yang ditanyakan oleh penanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan pada penanya dan Ustadz yang telah menjawab. Kita rasa cukup ya untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Baik teman-teman, kita cukupkan diskusi online kita pada malam hari ini terkait mukjizat Al-Quran bagi alam semesta. Bahwa Al-Quran itu mukjizatnya meliputi alam semesta bahkan sepanjang masa. Dan telah dijelaskan oleh pemateri tadi, ada 5 mukjizat yang dapat kita rasakan jika kita bisa menjaga interaksi kita dengan Al-Quran, baik itu membaca, mendengar, menghafal, mentadaburinya. Ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan diskusi online kita pada malam hari ini. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Budiman atas waktunya yang telah menyampaikan ilmunya pada kita malam hari ini, dan kepada ikhwan akhwat para pendengar, semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz menjadi semangat baru bagi kita untuk lebih menguatkan lagi interaksi kita dengan Al-Quran. Baik teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup diskusi online kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, Alhamdulillah. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya sudahi. Saya sebagai MC mohon undur diri, mengucapkan banyak maaf jika ada kesalahan dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin pamit ya semuanya. Jazakumullah Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.